Shalom, shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami sepanjang malam. Di dalam istirahat kami dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan berkat dan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu, ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Mazmur 130 ayat yang ke-7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Puji Tuhan. Saudaraku, ketika menghadapi persoalan demi persoalan yang berat, respon masing-masing orang itu berbeda. Ada yang tetap semangat dan terus berusaha, tapi banyak juga orang yang mudah sekali menyerah pada keadaan karena merasa sudah tidak kuat lagi menanggung beban yang ada. Sesungguhnya jika kita mau berusaha dan meminta pertolongan kepada Tuhan, sesulit apapun keadaan dan seberat apapun persoalan, pasti ada jalan keluar yang terbaik. Banyak rumah tangga menjadi hancur dan berujung pada perceraian karena masing-masing pasangan merasa tidak sanggup mengatasi konflik yang mereka alami. Banyak anak muda yang menjerumuskan diri dalam pergaulan bebas dan narkoba karena alasan stres dan sebagainya. Hal itu bisa terjadi karena mereka mudah menyerah pada keadaan yang ada. Bagaimana dengan kita orang percaya, saudara? Sikap mudah menyerah ini tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa dan ajaib perbuatannya. Percayalah bahwa tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk Tuhan selesaikan di dalam hidup ini. Tangannya terlalu kuat untuk menopang kita. Karena itu tetaplah menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Tuhan sanggup membebaskan kita dari segala belenggu permasalahan hidup ini. Bahkan mujizat Tuhan Dia kerjakan bagi yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara, mungkin dunia berkata tidak mungkin dan selalu mengintimidasi kita, sehingga kita menjadi lemah. Jika kita terintimidasi oleh omongan-omongan negatif manusia, kita pasti akan berputus asa dan menyerah kalah. Menyerah berarti kita akan kehilangan kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kita. Jikalau kita menyerah berarti kita tidak mengerti bahwa di balik persoalan ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Oleh karena itu, seberat apapun masalah yang kita alami atau sesulit apapun situasinya, tidak perlu kita menyalahkan orang lain, saudaraku, menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan, dan bersungut-sungut kepadanya. Tetapi teguhkan iman kita untuk memahami bahwa Tuhan sanggup mengadakan mujizat bagi kita yang percaya. Saudara, ada seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun dan disembuhkan ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus. 12 tahun bukanlah waktu yang singkat. Tak bisa kita bayangkan betapa sakit dan menderitanya wanita itu. Banyak orang pasti tidak akan tahan dan akhirnya berputus asa atau menyerah bila menderita terus-menerus dalam waktu yang sangat lama. Selama bertahun-tahun wanita itu pasti berusaha mencari kesembuhan dan bisa dipastikan biaya yang dikeluarkan juga sudah banyak dan mungkin kekayaannya sudah habis ia gunakan untuk berobat. Namun tidak ada hasil. Tapi wanita ini tidak putus asa dan
percaya bahwa selalu ada harapan selama mau berusaha. Ketika ia mendengar tentang Yesus, pengharapannya untuk mendapatkan mujizat itu semakin kuat. Dengan penuh iman, wanita itu berkata, "Asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh." Setelah menjamah jubah Yesus, seketika itu juga mujizat terjadi. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Tuhan Yesus menghargai iman wanita ini, saudara. Imannya telah menyelamatkan dan karena itu ia mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Puji Tuhan. Hal ini menjadi bukti bahwa iman yang tidak menyerah adalah kunci jalan bagi mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Iman adalah kunci yang menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak. Karena itu, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Apakah saudara berbeban berat saat ini atau saudara sedang sakit saat ini? Mari datang kepada Yesus, berserulah dan panggil namanya dengan iman, serta mohon belas kasihannya. Kuasanya dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Dia sanggup menyelesaikan segala persoalan yang kita alami saat ini. Mujizat itu masih ada dan terus ada bagi orang percaya tanpa ada batas waktu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, saudara. Segala sesuatu yang diizinkan terjadi atas hidup kita pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu, Tuhan selalu turut bekerja. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan kuasa Tuhan yang begitu besar. Oleh karena itu kami tidak mau menyerah ya Tuhan, sebab Tuhan yang ada bagi kami. Mujizat Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini ya Tuhan dengan penyertaan Tuhan yang sempurna, dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan, berkati daerah kami ya Tuhan, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.